model begini pakai kawin lagi, sakit nggak hati ibu? Sakit nggak hati ibu? Sakit nggak kalau laki kawin lagi hatinya? Tuh dengerin Pak, jangan bertingkah jadi orang, sakit hatinya ya Bu. Emang kalau ketika kita lagi susah, emang yang berani ngutangin rokok ke warung buat kita ngerokok emang siapa? Siapa Bu? Bini, nggak mungkin janda. Betul betul. Sakit banget. Biar lagi sakit kayak apa supaya laki sadar bacain sholawat. Jangan laki kawin lagi hatinya sakit sambil nyuci sambil nyanyi. Mana nyanyi lagunya dangdut lagi. Judulnya Sepiring Berdua, laki kawin lagi. Apabila ku ingat dirimu, lagi susah. Di saat sengsara hidup bersama, makan sepiring kita berdua, tidur pun setikar bersama. Dulu lagi miskin, kayak kawin lagi, tambah sakit kan Bu? Sakit. Tidur malam sendiri, ingat sama laki sambil nyanyi, galak lagi laki kalau udah kawin lagi. Nyanyinya bagai ranting yang kering. Laki enak-enakan di rumah madu kita, tinggal bini. Perasaanku berbakti untukmu, makan pagi ku siapkan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MC tadi mantun, terus DKM mantun, saya mangga. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'du ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, wa huwa asdaqul qailin. Enggak satu aing keur ceramah ngaganggu bae sia. Wa qala aydon innaka la ala khuluqin azim. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin
walhamdulillahi rabbil alamin. Catatan mana tadi catatan? Segenap para alimil ulama, para kiai, para ajengan, para asatiz, para guru yang sama-sama kita muliakan. Wabil khusus guru saya, guru kita Al-Mukarram Abah Kiai Haji Ajam, Al-Mukarram Abah Kiai Haji Abdus Syukur Dani. Beliau guru saya semua. Mudah-mudahan saya bisa ngikutin langkah beliau. Minimal Abah Haji Abdul Syukur mah istrinya lebih dari satu. Insya Allah saya berguru berguru saya. Al-Mukarram Kiai Haji Bahrudin SPDI, sudah pernah 2 istri. Belum. Ini saya menyingkat aja Bu, bininya ngotot. Al-Mukarram Al-Ustad Bahrul Ulum selaku Ketua DKM Masjid Ar-Royan Perumahan Grand Lip, keren namanya mah. Hukuman yang ngisi ngutang semua. Al-Mukarram Al-Ustad Haji Mujiat Moko, ini pasti orang Jawa ya. Seluruh para asatiz, para kiai yang sama-sama kita muliakan, segenap aparatur pemerintahan baik sipil maupun TNI dan Polri, wabil khusus ibu kepala desa yang sampai saat ini belum bisa hadir menyertai kita, lagi ngurusin lakinya. Panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bapak-bapak, ibu-ibu, bil khusus ketua RW dan ketua RT yang insya Allah kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kalau boleh saya numpang nanya, ini mah kalau boleh ya, kalau boleh saya numpang nanya, kalau boleh saya mau nanya Bu, ini kira-kira ngapain sih kita repot-repot bikin peringatan Maulid yang kayak begini? Ini terus terang barangkali panitia dari 4 bulan yang lalu udah sibuk pusing palanya mikirin mau bikin peringatan Maulid. Betul apa betul? Nyari duit dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu, dari instansi ke instansi. Hayu nyari duit, mikirin buat bikin peringatan Maulid. Belum nyari duit buat nyewa panggungnya, belum buat nyewa sound systemnya. Kalau tenda mah nggak nyewa, sebab saya yakin ini mah tenda kematian. Ya boleh minjem sama RT ini kalau nggak salah nih. Belum lagi nanti buat beli snacknya, belum lagi nanti buat ngasih koriknya, belum lagi nanti buat Haji Nur Sadar nyeng 10 juta. Apaan? Enggak, saya mah datang kemari ikhlas Bu, nggak pernah ngarepin apa-apa. Makanya Pak Ustadz panitia, insya Allah hari ini nggak usah repot-repot nyari amplop diisiin duit buat saya, nggak usah. Saya datang kemari ikhlas lillahi. Saya buat agama begitu ikhlas Pak.
Makanya panitia hari ini jangan kasih saya duit. Saya datang kemari ikhlas lillahi ta'ala. Saking ikhlasnya saya pakai mobil sendiri. Saya datang sendiri, nggak pakai dijemput. Bensinnya saya isi sendiri, supirnya saya bayar sendiri. Saya datang kemari buat maulid Nabi ikhlas lillahi. Tapi kan di rumah gue punya anak bini. Urusan duit mah nggak bini RT, nggak bini ustad. Urusan duit mah, iya bu. Nanti saya pulang dari sini, bini nanya, dari mana Bang Haji? Pulang pe malam begini, habis ceramah neng. Di mana ceramahnya? Masjid Ar-Royan. Biasanya kalau Bang Haji pulang ceramah, pulangnya bawa amplop isinya duit. Ini mana amplopnya? Nggak ada neng. Ikhlas lillahi ta'ala. Itu bini jawabnya bari monyong pak. Emang anak lu kenyang dipanin ikhlas doang? Begitu dia kata. Makanya maaf panitia, gue mah daripada pulang nanti ribut sama istri di rumah, mendingan gue berantem sama panitia. Bukan buat saya, buat bini. Kalau panitia nggak percaya Ustaz, nanti pulang ikut sama saya. Sampai di rumah kasih istri saya. Kalau Ustaz nggak bisa karena di sini masih repot, nanti saya pulang titipin aja sama saya. Dititipin mas saya terima. Ibu, kita peringati maulid yang kayak begini karena kita cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa sih kita mesti cinta kepada baginda Rasul? Kita cinta kepada baginda Rasul oleh karena beliau juga cinta kepada kita ini umatnya. Dari dunia sampai akhirat Rasul cinta kita. Dari dunia sampai akhirat Rasul bela kita ini umatnya pak. Maaf, saya belum pernah dengar bahwa ada pimpinan besar yang cinta kepada rakyatnya melebihi cinta Nabi kepada kita ini umatnya. Oleh karenanya malam ini saya ingin mengungkapkan beberapa data tentang cinta Rasul kepada kita. Dari situ nanti akan kita lihat bagaimana pula seharusnya cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama kita lihat dalam sejarah pak, Allahu Akbar. Rasul itu hidupnya sangat sederhana. Rumahnya kecil saja, tidurnya di atas kain kasar, separuh jadi selimut, separuh jadi alas tidur. Sarapan paginya seteguk air jam-jam, sepotong roti, kadang 2-3 butir kurma. Di dalam rumah Rasul pak tidak ada kulkas, tidak ada TV, apalagi AC mak. Emang pabriknya belum ada waktu itu. Ini artinya menurut ukuran zaman sekarang Rasul itu hidupnya miskin. Di tengah kemiskinan yang semacam itu Allah nawarin, Allah yang nawarin. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Layu amat jawabannya. Mestinya bu, kalau dibaca ayat Quran jawab Allahnya biar semangat. Kalau kita semangat, insya Allah dari atas langit Allah akan turunkan rahmatnya buat kita semua, sehingga kita yang hidup ini insya Allah mendapat berkah dari rahmat Allah Subhanahu. Maka coba biarlah pintu langit terbuka, rahmat Allah turun di tengah-tengah kita. Nyebut Allahnya yang semangat. Siap bu? Coba kita tes dulu ya. 1, 2, 3. Entar dulu. Baca dulu ayatnya. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Ada nggak di Quran? Ada nggak di Quran? Surat apa? Udah pokok kata Quran dah. Ya, emang lu mah taunya lagu sama Quran mah lu kagak tahu. Udah pokok kata Quran. Udah malam begini nih, saya juga lagi buru-buru nih. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, kata Allah. Hei Muhammad, aku akan berikan apa saja yang kau mau asal hati kamu ridho. Kalau kau ingin pangkat jabatan dan kedudukan yang tinggi,
Kau berikan ke apa? Kalau kau ingin kau pangkat jabatan dan kedudukan yang tinggi, akan aku angkat kau menjadi raja di raja. Jadi presiden nggak perlu pakai kampanye. Kalau kau ingin harta benda Muhammad, itu Jabal Uhud sanggup loh jadi emas buat kamu. Gunung, 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 Pak, gunung, gunung, ya gunung, gunung nawarin diri jadi emas buat diri Muhammad. Kalau kau ingin wanita cantik menjadi pendamping hidupmu, kau tinggal ngomong, anak siapa dia, di mana rumahnya. Ditawarin kayak begitu, Bu, apa jawaban Nabi? Izan ya Rob, kaifa arda wa wahidum min umati finnar. Tidak ya Allah, kau berikan kepadaku pangkat jabatan dan kedudukan yang tinggi, berikan kepadaku emas yang sebesar gunung Uhud, berikan kepadaku wanita-wanita cantik, itu semua tidak sanggup membahagiakan hatiku selagi aku lihat ada satu saja umat Islam di komplek Grand Lake masuk ke dalam neraka. Bu, ada pimpinan miskin ditawarin harta nolak gara-gara mikirin kita. Gampang apa susah nyari pimpinan kayak begini? Susah apa gampang nyari pimpinan kayak begini? Susah, susah luar biasa. Makanya Masya Allah nggak ada pimpinan yang kayak begini. Sementara pimpinan yang kita rasakan saat sekarang ini, pimpinan yang ada di wilayah kita, di negara kita, di kota kita, di provinsi kita, bukan pimpinan yang memikirkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, malah pimpinan yang menari-nari di atas penderitaan rakyat. Betul apa betul? Malah pimpinan yang menjual kemiskinan rakyat. Luar biasa. Sekarang mah boro-boro mikirin rakyat, waktu kampanye mah ngomongnya kayak setan. Betul apa betul? Kalau saya dipilih, kalau saya jadi, kalau saya yang menang, semuanya rakyat akan senang. Kai no. Ya Bu, ya Bu, apaan? Makanya pantas kita peringati maulid yang kayak begini, karena kita cinta dengan Rasulullah. Kenapa kita cinta dengan Rasul? Karena Rasul kita memikirkan kita sebagai umatnya. Nabi nggak bisa tidur, Bu, tiap malam. Nabi nggak bisa tidur. Nabi nggak bisa tidur tiap malam. Sholat tahajud terus berdoa. Doakan sia, sia nu didoakan, sia ngan siana brengsek. Iya, Masya Allah ya Bu, ya Bu, ya Bu, naon sia brengsek. Mantu ibu-ibu mah kalau dikata begini nggak percaya. Hanya saya mah kesian nama ibu-ibu. Dulu ketika Nabi Isra dan Mi'raj, Nabi ngelihat sorga dan neraka. Begitu sampai di neraka, Nabi kaget. Ternyata di dalam neraka isinya kebanyakan orang perempuan. Untung kita jadi laki-laki nih Pak. Alhamdulillah, kalau orang laki-laki mah di neraka alhamdulillah tidak sedikit. Anu loba mah awewe, lamun lalaki moal saeutik. Nah, itu sahabat Nabi yang diajak bicara kaget dan bingung seraya bertanya, ya Rasul, kenapa bisa kebanyakan perempuan yang masuk ke dalam neraka? Apa perempuan tidak sholat ya Rasulullah? Urusan sholat rajinan orang perempuan daripada orang laki. Betul? Apa perempuan tidak ke majelis taklim ya Rasulullah? Kata Nabi, urusan ngaji rajinan orang perempuan daripada orang laki-laki. Betul Bu? Wah, ibu-ibu mah hebat, pasti rajin ngaji. Seminggu 7 hari ngajinya bisa 9 kali ngaji. Cuman makin rajin ngaji makin brengsek sih ya.
Ayo makin brengsek. Kita mah belum pernah dengar Pak, istri kita pulang dari majelis taklim cerita tentang fikih yang diajarkan sama gurunya. Apa pernah Bapak dengar begitu pulang ketemu kita, istri kita habis pulang ngaji cerita tentang tauhid yang diajarkan oleh gurunya? Pernah Pak? Enggak pernah. Paling dia cerita tentang laki temennya. Pak, bininya poro dia mah udah kebeli mobil. Bapak kapan beli mobilnya? Tuh, begitu orang perempuan mah. Pak, lakinya Mpo Imas baru kebeli motor. Motornya juga motor Yamaha. Yamahanya juga Yamaha apa dah tuh yang pakai Mac begitu Bu? Apaan? Iya saya mah ingat Mac-nya doang. Oh Yamaha NMAX. Iya baru kebeli motor NMAX. Punya mau kita semuanya ceritain. Laki orang kawin lagi juga ceritain. No Pak, kalau lakinya Mpo Ita mah baru kawin lagi. Bapak kapan kawin lagi? Begitu. Cocok Pak? Bapak cocok? Bapak cocok? Ibu-ibu? Oh emang dasar ahli neraka lu mah. Iya udah susah udah dibilanginnya udah. Apaan? Hah? Ini bini siapa sih protes mulu? Aduh bang, tukang sound system kalau bisa treble-nya kecilin. Biar udah nggak usah pakai treble, nggak usah pakai echo, biar enak ngomongnya, jeger begitu. Kalau bisa, kalau nggak bisa mah tolong dikorting bayarannya. Terus ini Bu, apaan? Perempuan banyak di neraka. Sahabat nanya kenapa perempuan bisa banyak di neraka? Hunna yakfurnal asir, kebanyakan orang perempuan doraka sama lakinya. Apaan? Gue mah bukan lagi ngomongin lu, bukan. Kita mah Pak lagi ngomongin bini kita Pak ya. Iya, enggak, gue mah nggak ngomongin lu, enggak. Gue mah lagi ngomongin bininya bapak-bapak. Apaan? Sama aja. Iya emang lu yang brengsek pakai sama aja lagi. Tuh penyakit perempuan cuman itu satu, brengsek sama laki. Padahal perempuan kalau dia pengen masuk surga, ibu pengen masuk surga, ibu pengen masuk surga, nyaan serius ya, ndak asup surga, tapi asa nama sia teu pantes aya di surga sia. Tapi insya Allah saya doain semuanya ibu-ibu pada masuk surga. Tapi tetap udah didoain juga nggak pantas lu mah, nggak pantas lu mah. Lah ya perempuan mah gampang Bu kalau pengen masuk surga. Idza salatil mar'ata khamsaha wa syaumat syahraha wa hafizat farjaha wa ta'at jaujaha fadkhulil jannata min ayyi abwabin sihti, kata Nabi. Kalau perempuan udah bisa sholat yang 5 waktu, Zohor, Asar, Maghrib, Isya, Subuh, osok terpercaya aing mah bener sok sholat bener terpercaya aing kasia. Saya mah bukan kata saya, kata Allah Bu, kata Allah. Perempuan mah kalau sok sholat kelihatan dari roman mukanya, simahum fi wujuhihim min athari sujud. Kelihatan muka orang bekas sholat mah, ini mah kelihatannya bangsa jarang-jarang sholat ibu. Saya mah yakin aing mah sia jarang-jarang sholat. Jika aing ge sholat mah Pak jarang-jarang. Saya tuh kalau habis sholat Johor saya mah nggak sholat lagi. Sholat nanti asar. Habis asar saya udah kagak sholat lagi dah. Sholat lagi nanti maghrib. Betul. Jarang apa enggak itu? Nah itu si romannya lu monyong gua kata jarang sholat. Lah kagak gimana? Masya Allah. Asal sholat yang 5 waktu. Puasa bulan Ramadan cukup walaupun tidak melakukan puasa sunnahnya. Lalu dia tutup auratnya, dia taat sama suaminya,
Kata Nabi, padkhulil jannata min ayyi abwabin siti. Perempuan yang model begini bakal masuk surga dari pintu mana saja yang dia mau. Oh, masuk surga, amin. Ari sare mantatan suami sia. Ya Bu, ya Bu, emang bener Pak, bini kita mah brengsek. Nih model begini nih, brengsek semua ini. Masya Allah, saya mau tanya ibu-ibu, kalau mau pergi kondangan dengan mau tidur sama suami, dandannya cakepan mau kondangan apa mau tidur? Tuh, naon cek aing ge. Ari ibu-ibu mundek kondangan jeung dek sare jang salaki make bajuna alusan kondangan atau alusan dek sare atau geus pas cocok sia asup ka neraka ge moal salah malaikat moal masalah emang luar biasa Pak. Kalau mau kondangan mah pakai bedak juga sampai 3 rupa. Samping kanan ada kuning-kuningnya, samping kiri ada merah-merahnya, di bawah mata dikasih hitam-hitam, udah percis kayak orang mau latihan topeng monyet. Kapan tuh mau kondangan? Iya, giliran tidur sama suami sekalinya pakai bedak talak yang dia pakai. Begitu lakinya nyium apa batuk. Bini pakai nanya masuk angin ya Pak, kata lakinya muka lu bawa bocah goblok. Betul Bu? Kondangan mah bajunya yang paling cakep, arisan bajunya yang paling baru, kudungannya yang paling bagus. Giliran tidur sama suami daster sobek dipakai. Mana sobeknya lempangan ketek, tidurnya baplang begini. Mana bulu keteknya gembel, la ilaha illallah. Kadang-kadang BH putus dipakai, disambung lagi pakai peniti. Ya Allah, begitu suaminya meluk teriak, wadaw, pakai nanya sama bini, masuk apa kejepit ranjang Pak, kata lakinya, tangan gua ketojok peniti PA. Bu, ini kayaknya saya ngomong bercanda, kayaknya, tapi saya emang gak bercanda. Apa kata Nabi? Andaikan ada seorang istri yang bersolek tapi bukan untuk suami, pakai bedak tapi bukan untuk suami, pakai minyak wangi tapi bukan untuk suami, pakai eyeshadow bukan untuk suami, pakai baju bagus tapi bukan untuk suami, hanya pengen dipandang cantik oleh laki-laki lain yang memandang kepada dia. Bener-bener Pak, Bapak betulnya rambutnya kuat banget. Emang bini lu begitu? Udah diam loh. Emang lu yang brengseknya, laki lu tuh tekanan batin. Bener kan Baya? Lebih nih kita mah kalau ngomongannya bu sia lamun ngomong baik, bayan ngomong kesalaki orang tak kasalaki sendiri. Ngomong ibu ngomong nih sama laki orang, dengan ibu ngomong sama laki sendiri. Bayan ngomong sama suami orang apa sama suami sendiri? Suami orang lah, sendiri lagi lo. Lah ya kalau cuman RT si RT cuman RT lewat di depan rumah pakai ditanya sama ibu-ibu mau kemana teh. Itu lu nanya RT bari monyong apa bari senyum? Bari senyum apa bari monyong? Apa gua kata, emang lu mah pantes masuk neraka lu mah. Ya Bu, apaan? Apaan ini bini siapa sih lagi nih? Masya Allah, Masya Allah. Betul Pak, betul? Betul Pak, betul? Tapi mudah-mudahan ibu mah masuk surga, amin. Amin. Tapi tetap siapa tuh pantes, siapa tuh pantes. Sekarang begini Bu, Ummul Mukminina fil Jannah adalah Siti Khadijah. Iya betul, Siti Khadijah istri Nabi adalah orang yang terkaya sebelum Nabi diutus menjadi Rasul. Andaikan harta orang Arab ketika itu Pak dikumpulkan,
seluruh harta orang Arab dikumpulkan, maka sebagian besar harta yang terkumpul 2/3 adalah milik daripada Siti Khadijah. Tapi begitu Nabi dapat wahyu, Nabi dapat perintah untuk melaksanakan, menyebarkan agama Allah, harta yang begitu banyak, harta yang begitu luar biasa, 13 tahun habis dipakai berdakwah membela agama Allah. Habis hartanya, habis. Bu, harta Siti Khadijah habis dipakai dakwah. Sehingga Pak, Allahu Akbar, di masa-masa terakhir Siti Khadijah hidup, sampai tinggal harta yang tersisa hanya 1 buah baju gamis, yang itu pun sudah 86 tambalan. Siti Khadijah, istri Nabi, dulunya orang kaya, orang terhormat, orang terpandang, hartanya banyak, tapi habis dipakai berjuang, tinggal punya 1 baju gamis, 86 tambalan. Saya mau tanya sama ibu-ibu, sekarang bini siapa yang berani pakai baju 86 tambalan buat pergi ngaji? Hah? Ayo, ulah sia pamajikan aing ge henteu make baju tambelan mah. Betul Pak, betul? Iya, makanya saya kasih tahu Pak. Saya kasih tahu, udah emang perempuan mah ahli neraka, udah. Iya. Lah kalau bini ustad aja begitu, apalagi bini lu pada. Betul Pak, betul? Betul Pak, betul? Enggak, siapa neraka. Dari tadi gua didoain neraka mulu. Jangan takut, akhirnya mah Bu, pada akhirnya memang apa kata Rasul? Ma min ahadikum ayadkhulul jannata min amalihi. Tidak ada salah satu pun di antara kita, Pak. Tidak ada salah satu di antara kalian. Ketika itu Nabi ngomongnya sama sahabat, di depan sahabat Nabi ngomong, tidak ada satupun di antara kalian yang masuk surga dengan amal ibadah kalian. Nggak ada. Lantas sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, termasuk engkau ya Rasul, tidak akan pernah masuk surga karena amal ibadah Rasul. Wala ana, kata Nabi, termasuk saya nggak mungkin masuk surga dengan ibadah saya. Bu, nggak ada Pak orang yang masuk surga dengan hasil ibadahnya. Lalu dengan apa orang bisa masuk surga? Dengan rahmat Allah. Kita nggak putus harapan, kita nggak takut, kita nggak khawatir, kita akan dimasukkan surganya Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya Allah dengan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin. Walaupun baju ibu banyak, tidak seperti baju Siti Khadijah. Walaupun kalung ibu masih kayak rantai kapal, gelang masih kayak pelek beca, jeriji semuanya masih ada cincin emasnya, insya Allah dengan syafaatul uzma dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ibu bakal masuk surga. Amin ya Rabbal. Tapi banyak sholawat, ya Bu, ya Bu, ya Bu. Al jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Surga dan segala macam bentuk kenikmatannya dipersiapkan bukan untuk kiai. Surga dan segala macam bentuk kenikmatannya disiapkan bukan khusus untuk Pak Ustadz. Surga dan segala macam kenikmatannya dipersiapkan bukan khusus untuk Pak Lurah, Pak Camat, Pak RT, Pak RW, bukan. Tapi surga
dipersiapkan untuk orang yang selalu bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suka solawat bu? Suka solawat bu? Ayo biasain baca solawat. Lagi ngapain aja iseng-iseng baca solawat. Sambil masak baca solawat, sambil nyuci baca solawat, sambil ngepel baca solawat. Biar kita lagi gedeg banget, ayo kita baca solawat sambil baca solawat. Iya pak, iya bu. Ibu suka jengkel nggak sama suami? Bacain solawat. Emang laki kita mah brengsek. Model begini nih, brengsek nih semua nih. Brengsek ini. Setia sama bini kalau lagi nggak punya duit. Kalau lagi nggak punya duit nih, suami setia sama bini, nggak keluar kemana-mana, malam di rumah aja setia sama bini. Kalau lagi nggak punya duit, begitu punya duit lagunya kayak tai. Betul. Nggak punya duit kalem di rumah, punya duit janda mana aja dibonceng. Ini model begini nih. Emang dasar laki brengsek ya bu? Ya bu? Udah gitu pakai kawin lagi. Model begini pakai kawin lagi. Sakit nggak hati ibu? Sakit nggak hati ibu? Sakit nggak kalau laki kawin lagi hatinya? Tuh dengerin pak, jangan bertingkah jadi orang. Sakit hatinya. Ya bu? Emang kalau ketika kita lagi susah, emang yang berani ngutangin rokok ke warung buat kita ngerokok emang siapa? Siapa bu? Bini, nggak mungkin janda. Betul. Sakit banget. Biar lagi sakit kayak apa supaya laki sadar bacain sholawat. Jangan laki kawin lagi hatinya sakit sambil nyuci sambil nyanyi. Mana nyanyi lagunya dangdut lagi. Judulnya Sepiring Berdua, laki kawin lagi. Apabila ku ingat dirimu, lagi susah. Di saat sengsara hidup bersama, makan sepiring kita berdua, tidur pun setikar bersama. Dulu lagi miskin, kayak kawin lagi. Tambah sakit kan bu? Sakit. Tidur malam sendiri, ingat sama laki sambil nyanyi. Galak lagi laki kalau udah kawin lagi. Nyanyinya bagai ranting yang kering. Laki enak-enakan di rumah madu kita, tinggal bini. Perasaanku berbakti untukmu, makan pagi ku siapkan semua. Mati atau hilang perasaanmu, atau memang pindah ke lain hati. Sambil nangis, jadi aku harus, masa sih aku, emang dasar setan loh. Tadi gua baca ayat, atuh nggak ada yang ikut-ikutan. Giliran nyanyi pada ngikut semua lu, setan pada. Bacain salawat, kan enak tuh. Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Oh ibu berkerudung abu-abu, inilah abang yang ganteng itu. Maukah ibu kepadaku, harus rela bila dimadu. Ya bu, ya bu, bacain sholawat. Kita juga pak, bari ngempok-ngempok pantat bini kita nih, mau tidur nih, pantat bini diempok-empok sambil sholawat. Iya, ngempok-ngempok pantat bini boleh kalau bini kita mah boleh.
Orang kata boleh, boleh. Ambil ngempok-ngempok pantat bini. Salatullah salamullah gitu ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah gitu. Paling ibunya bangun buru-buru, kita ditendang, Pak abang sholawat mulu, emang kapan mulainya? Emang dasar gatal lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.